Beranjak dulu, tadi sudah banyak pembahasan yang disampaikan oleh dari Dinas Pendidikan Provinsi, dari Buya Maigus. Kami di Ombudsman harus membatasi diri dalam menyampaikan statement juga, karena ini sudah menjadi perhatian. Tadi kata beberapa pembicara sebelumnya sudah menjadi perhatian dunia juga, internasional gitu ya. Dan menariknya itu tidak kurang dari 14 hari pusat lalu memberikan respon perhatian khususnya ke Sumatera Barat dalam kondisi kita di Ombudsman sedang melakukan pemeriksaan investigasi atas Prakasa sendiri. Selain menambah dari pembicara yang sebelumnya, Ombudsman berangkat dari Undang-Undang 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan juga Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Kita di sini melihat penyelenggara pelayanan publik yang berkompetensi maladministrasi. Sedikit saya mengulas lagi sedikit kronologis. Kejadian itu di tanggal 21 hari Kamis dan viral lah di hari Jumat kalau saya tidak salah, paginya baru ini ya. Dan ketika itu kita di Ombudsman sudah melakukan yang namanya itu laporan informasi. Kalau di istilah kepolisian itu kita melakukan full bucket, pengumpulan bahan dan keterangan. Ini yang sangat mengetahui sebenarnya Pak Adel yang sangat mengetahui posisi di awal ini. Dan ketika itu dari SMK N2 Padang ini kooperatif dan datanglah ke kantor untuk memberikan keterangan. Kami cukup mengapresiasi para pihak yang sedang kami periksa ini sangat begitu kooperatif, baik dari SMK 2 Padang dan juga kuasa korban juga sudah kami periksa minggu kemarin, dan hari ini pun kami masih melakukan permintaan keterangan pemeriksaan kepada siswi J dan keluarga. Itu tadi dari jam 2 sampai jam setengah 6 kita melakukan permintaan keterangan khususnya kronologis kejadian. Setelah kami mengumpulkan laporan informasi baik juga dari keterangan dari sekolah, kami juga mengumpulkan pemberitaan termasuk juga video yang viral tersebut. Seninnya kami bawa ke rapat dan di sana kami memutuskan ada awalnya dari potensi maladministrasi, kami melihat ada 2 dugaan maladministrasi di sana. Yang pertama itu penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh kepala sekolah, pembuatan aturan dan perbuatan tidak patut oleh beberapa oknum guru terkait mewajibkan jilbab kepada siswi non-muslim. Dan setelah itu kita juga melakukan pertemuan dan mengundang juga dari Dinas Pendidikan dan Komnas HAM. Karena pada dasarnya itu kuasa korban dan siswi J ini itu melapor ke Komnas HAM. Dan Ombudsman sesuai dengan tugas dan fungsinya, kita mempunyai tugas selain menerima laporan masyarakat, Ombudsman punya tugas melakukan investigasi atas Prakasa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Diatur dalam PO 30 tahun 2019 tentang investigasi Prakasa sendiri oleh Ombudsman. Lalu berikutnya kita melakukan pemantauan di lapangan sesuai dengan informasi yang kita dapatkan, mulai dari info yang kita dapatkan bahwa siswi non-muslim ini sudah mulai melepas jilbabnya. Itu 2 kali kita melakukan pemantauan ke lapangan sampai siswi J juga sudah mulai masuk sekolah di hari pertama sekolah setelah kejadian tersebut. Dan kami merencanakan setelah ini kami juga akan minta keterangan juga ke pihak khususnya dari Dinas Pendidikan. Kita akan minta keterangan juga Pak Kepala Dinas, Pak Kabid juga, pengawas dan Capdin juga akan kita minta juga keterangan. Tapi hari ini untuk kedua belah pihak itu kita sudah mengambil keterangan tertentu dan saya belum bisa menyampaikan hasil-hasil yang kita temukan. Mulai dari kita mungkin lebih jauh lagi melihatnya, Bang Rengga. Kita mungkin lebih jauh melihatnya itu dari sejak PPDB ya. Kita melihat dari sejak PPDB, latar belakang siswi ini seperti apa, lalu kita sudah mendapatkan beberapa informasi keterangan dan salinan dokumen juga, sampai hari ini ya, sampai SKB itu keluar. Jadi ketika SKB keluar itu kami itu sedang melakukan pemeriksaan di sekolah. Kami telah memeriksa kepala sekolah, wakil kepala,
guru BK, ketua jurusan, wali kelas. Kami sudah lakukan pemeriksaan mendalam, intensif dan komprehensif juga. Dan tadi kita lakukan permintaan keterangan kepada siswi dan orang tua. Terus kita juga mengagendakan untuk minggu depan juga masih melanjutkan pertemuan dengan Komnas HAM dan Dinas Pendidikan. Selain keterangan, kita juga mengumpulkan bahan-bahan keterangan ataupun salinan dokumen juga kita kumpulkan sampai hari ini. Dan tadi itu dia disampaikan juga sama Buya Maegus, ada undang-undang pemerintah daerah yang juga terkaitan dengan pendidikan. Lalu mungkin kita akan melihat juga nanti tugas pokok masing-masing jabatan yang ada, dan khususnya yang jadi perhatian itu ya tata tertib dan surat pernyataan yang sempat viral ini yang menjadi perhatian publik. Dan dinamika yang terjadi di SMK 2 itu cukup menarik perhatian kami, dan teman-teman khusus yang mungkin agak di luar dari pemeriksaan kami juga kami temukan dan sudah kami lakukan berita acara pemeriksaan. Apalagi ya yang mau saya sampaikan kalau terkait, saya mohon maaf nih Marengga, saya kurang kalau dalam hal bicara masalah ada pelanggaran HAM, masalah keagamaan, karena itu bukan basic saya sendiri. Mungkin kalau HAM mungkin ada yang bisa menyampaikan, ataupun masalah keagamaan juga ada yang menyampaikan. Dan kami juga menggali harapan dan kekhawatiran para pihak ini, baik dari SMK Negeri 2 Padang, dan juga baik terhadap siswi dan keluarga juga. Kita gali sedalam-dalamnya, dan mungkin apakah akan kita konfirmasi kembali keterangan disampaikan oleh siswi J dengan keluarga ini ke pihak sekolah, karena memang ada beberapa gap yang kita temukan di lapangan. Ya, kami juga gimana ya, jika dalam pemeriksaan SKB ini muncul, dan tadi baru saya melihat hasil PDF-nya, saya mengiranya di salah satu pasal itu melarang bagi keagamaan yang bertentangan dengan peserta didik. Saya mengira seperti itu hasil dari SKB. Ternyata agak terpotong kekhususan keagamaan. Ya, dalam hati pun saya bertanya-tanya, bagaimana dengan kekhususan budaya atau kearifan lokal gitu ya. Itu masih banyak debatable dan yang saya dengar, yang saya juga mungkin dalam kapasitas sebagai asisten ombudsman. Harapan secepatnya setelah pemeriksaan ini kami akan sampaikan nanti digelar laporan kami di kantor terkait 2 dugaan maladministrasi, ataupun nanti kita menemukan maladministrasi lainnya di lapangan, nanti khususnya kepada terlapor di sini masih di SMK Negeri 2, karena kita belum minta keterangan dari Dinas Pendidikan maupun di perangkat di bawahnya. Saya rasa itu dulu mungkin yang bisa saya sampaikan, Bung Rengga. Terkait temuan-temuannya nanti saya kabarkan dalam kurang lebih dari 1 bulan ini. Kita akan konferensi pers mungkin apa saja temuan-temuan maladministrasi yang ditemukan oleh Ombudsman akan kita sampaikan terbuka terkait permasalahan. Mungkin nanti Pak Adel juga bisa bantu Pak Rengga, karena beliau juga dari awal yang mengawal laporan ini juga. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yunus Ar-Rahman yang sudah memaparkan tentang investigasi di mana Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat juga melakukan investigasi mengenai kasus jilbab di SMKN 2 Kota Padang ini, di mana nampaknya berdasarkan investigasi Ombudsman ada dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh pihak sekolah terhadap siswi non-muslim, di mana siswi non-muslim tersebut diwajibkan memakai jilbab gitu ya. Dan kita tentu menunggu bagaimana hasil investigasi dari Ombudsman ini. Mungkin itu 3 narasumber kita tadi. Narasumber terakhir dari
Wakil Ketua Nahdlatul Ulama Sumatera Barat tadi konfirmasi tidak bisa bergabung karena masih dalam perjalanan, sehingga untuk diskusi malam ini kita cukupkan 3 materi dari narasumber kita tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kita persilakan raise hand gitu ya, untuk atau tunjuk tangan, menekan emot tunjuk tangan gitu ya di bagian partisipannya. Kita akan menunjuk 3 penanya gitu ya, untuk menanyakan langsung kepada 3 pemateri kita. Saya, Pak Moderator. Oke, pertama kita minta kepada Ibu Tuti Mariani dari KBPI Pusat dan juga Majelis Ulama Indonesia. Kita persilakan kepada Ibu untuk bertanya dan mungkin menghemat waktu lebih to the point terhadap pertanyaannya. Kita persilakan kepada Ibu. Terima kasih, Mas Moderator. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, apresiasi buat teman-teman Sumatera Barat begitu cepat merespon terhadap SKB 3 Menteri ini, yang kita tahu sama tahu bahwa SKB ini pun salah satunya pemicu dan pemacunya adalah insiden yang terjadi di salah satu sekolah kakak kita di Kota Padang. Yang kedua, didengar ya suara saya ya, Mas? Didengar, Bu. Cukup didengar? Didengar, jelas. Terdengar nggak suaranya? Terdengar, oh, ya. Terdengar. Yang kedua, ya, saya ingin di forum ini menyampaikan info dari daerah lain. Kalau Padang adalah daerah yang masyarakatnya adalah mayoritas Muslim, sama dengan kita. Tapi ada daerah-daerah lain yang Muslimnya minoritas, dan mereka adalah saudara-saudara kita, ya, seperti Papua, NTT, termasuk Bali. Kebetulan saya punya ikatan emosional dengan masyarakat Bali. Yang tentang jilbab ini, bertahun-tahun sempat merasakan suasana kebatinan yang sebaliknya dibandingkan dengan saudara kita di Padang atau Sumatera Barat. Soal jilbab di sekolah-sekolah negeri yang ada di Bali, ya, itu dilarang mengenakan pakaian jilbab, mengenakan jilbab. Bahkan resmi ada aturan itu sejak 2014 dengan berbagai kasus, ya, dengan berbagai kasus. Hingga saat ini, ya, masih seperti itu, meski ada beberapa sekolah yang karena guru-gurunya banyak beragama Islam dan mengenakan jilbab, itu agak longgar. Kebetulan sekolah itu sama dengan yang terjadi di Padang, SMKK. Karena itu, izinkan saya menginfokan supaya kita memiliki khazanah yang lebih luas, ya. Izinkan saya menginfokan SKB ini ketika saudara kita kebanyakan Muslim termasuk di Padang merasa sangat tidak tepat SKB ini terbitkan, tapi bagi saudara kita Muslim yang ada di Bali termasuk diantaranya semacam mendapatkan pencerahan demikian. Oh, kalau begitu boleh kita sekarang pakai jilbab. Artinya begini, di forum ini bagaimana kita bisa, katakanlah misalnya saudara kita di Padang akan melanjutkan ini ke MK. Bahkan ormas-ormas Islam termasuk yang ada di pusat, termasuk kebetulan sekarang ini saya menangani salah satu bidang di MUI, termasuk beberapa ketua MUI sudah menyampaikan statementnya, ya, bahkan kencang bahwa SKB ini sangat sangat liberal, sangat sekuler, bahkan kalau dikaitkan dengan konstitusi negara adalah
tidak sesuai dengan konstitusi, baik itu Pancasila, Undang-Undang Dasar, yang peraturan di bawahnya termasuk SKB Menteri mestinya mengikuti aturan yang ada di atasnya. Itu dari perspektif tata negara. Nah, maksud saya, bagaimana saya pun sampaikan di teman-teman MUI, ketika kita menyampaikan narasi terhadap sikap kita terhadap SKB ini, jangan serta-merta mengatakan menolak. Ya. Bagaimana kita bisa memperhatikan seluruh anak-anak Muslim kita yang ada di seluruh tanah air, sehingga bisa mewakili, melindungi, termasuk anak-anak kita yang minoritas di daerah itu, dengan mengkritisi isi SKB ini. Ya. Dengan mengkritisi isi SKB ini. Kalau pendekatan saudara-saudara kita di Padang, pendekatan kearifan lokal, saya kira benar itu. Dengan barangkali agak kooperatif, dengan menerima klausul yang mengatakan tidak mewajibkan siswa yang beragama non-Muslim untuk mengenakan jilbab. Itu barangkali. Nah, bagi masyarakat yang saudara-saudara kita Muslimnya minoritas, seperti di Bali, mungkin dia harus menyampaikan klausul lain, yakni tidak melarang ya, siswa yang beragama yang memeluk agama sesuatu untuk mengenakan pakaian seragam sesuai dengan agamanya. Jadi maksud saya dengan demikian nanti sikap Sumatera Barat ya, akan sama dengan sikap saudara-saudara kita yang lain, akan sama pula sikap kita dengan ormas-ormas Islam lain termasuk yang ada di Jakarta. Sehingga jalan kita sama, bahwa ini adalah PR-nya umat Islam. Karena kalau dari perspektif konstitusi sudah jelas, Mas, ya, bahwa ini hanya semata mengangkat aspek HAM, padahal HAM itu adalah jelas salah satu hanya bagian dari konstitusi. Sangat lemah, ya. Dasar kita jelas mengatakan ketuhanan yang Maha Esa, yang implementasinya ya salah satu adalah menggunakan atribut agama. Pasal 29 jelas sebagai turunan dari Pancasila bahwa negara berdasarkan ketuhanan dan kemerdekaan kepada pemeluk untuk melaksanakan agama dan kepercayaannya sesuai dengan keyakinan mereka. Artinya mengenakan atribut jilbab dan sebagainya. Jadi perspektif HAM ini sangat lemah. Jadi SKB ini pun sangat lemah. Cuma bagaimana kita menarasikan dalam bentuk kalimat, tidak serta-merta mengatakan menolak, tapi gunakanlah narasi-narasi yang bisa melindungi semua anak-anak Muslim kita di seluruh tanah air, di daerah yang mayoritas Muslim, termasuk daerah yang mayoritas Muslim. Demikian. Terima kasih, Mas. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tuti Mariani yang menyampaikan perspektif lain terhadap diskusi ini, gitu ya, Pak. Di mana nanti kita coba minta lagi 2 penanya lagi dari partisipan. Ada? Mungkin ada respon dari Bapak Edi Fahri, mungkin dari peneliti pendidikan di Sumatera Barat. Ya, Bang Rengga. Ada Bapak Edi Fahri? Saya, halo. Ya, tadi ada chat, saya lihat ada 2 yang tadi katanya melempen, yang satu lagi kenapa si siswi dan keluarga tidak diselidiki, itu ya. Saya akan mungkin kalau melempem kami sedang berproses. Mungkin nanti diresponnya Pak Yunesa kita kumpulkan dulu. Oke. 2 orang lagi, Pak. Nah, kita Oke. Kalau tidak mungkin dari Ustadz Fikri Bareno mungkin ada respon. Mungkin untuk memperdalam elaborasi diskusi kita malam ini.
Oke, nggak ada juga ya. Mungkin ini ada Ibu Lolita, ini kita persilakan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator udah memberikan saya waktu. Maaf ya moderator, saya nggak bisa menghidupkan kamera. Oke, silakan Bu. Jadi gini ya, moderator dan yang hadir di forum ini, saya dari rantau nih Pak Rangga. Saya memperhatikan berita ini dari awal gitu. Bagi kita orang rantau ini cukup menjadi pemikiran, karena hal-hal ini kalau boleh disampaikan, praktek-praktek seperti ini masih ada di daerah-daerah lain seperti yang disampaikan Ibu kita sebelumnya gitu. Tapi perlu kita mencermati bahwasanya kita di Minangkabau punya kearifan lokal sendiri yang perlu kita pertahankan dan kita perjuangkan, bahwasanya kita punya hak untuk mempertahankan itu semua, sehingga istilahnya orang-orang pusat juga harus menghargai ini gitu. Dan kami juga sangat menyayangkan bahwasanya respon yang terlalu cepat orang pusat memberikan SKP 3 Menteri itu cukup menyedihkan juga, karena beliau-beliau itu seharusnya membawa kita berdiskusi secara mendalam apa sebenarnya yang terjadi gitu. Jadi kami berharap ke depannya kepada tokoh-tokoh Sumatera Barat untuk bisa ini membawa ke diskusi yang lebih mendalam supaya kearifan lokal kita tidak diganggu, dan juga ada redaksi-redaksi kalimat yang mungkin bisa disampaikan ke tingkat atas, bukan berarti kita bukan berarti kita tidak toleransi. Saya rasa orang Sumatera Barat sangat toleransi gitu. Itu pandangan saya Pak Erlangga. Jadi ini saya rasa seperti yang disampaikan Buya ini, seperti yang disampaikan Buya sebelumnya, memang ini hanya sebagai miskomunikasi, bukanlah hal-hal yang sangat mendasar. Banyak persoalan-persoalan pendidikan yang sangat mendasar yang perlu diangkat gitu. Jadi perlu ke depannya bermusyawarah dan mufakat supaya ini bisa terselesaikan dengan baik. Terima kasih Mas Rangga. Oke, terima kasih Bu Lolita Fianda. Mungkin ada lagi partisipan yang ingin bertanya kepada narasumber kita. Rangga, kalau nggak salah di dalam ruang Zoom ini ada juga Pak Profesor Maidir Harun. Mungkin kita perlu minta pendapat beliau. Oke. Ada juga Pak Son, aktivis pendidikan di Parangpanjang. Ada juga. Ada Prof. Duski Samad juga tuh Pak Rangga. Oke. Ketua MUI Padang. Atau bagaimana kita minta dulu respon dari narasumber, setelah itu mungkin kita minta pendapat dari tokoh-tokoh yang mungkin tadi host sebutkan, seperti Bapak Prof. Duski Samad selaku Ketua MUI Kota Padang gitu ya. Pak Duskinya sudah keluar enggak? Tidak ada. Oh sudah. Yang masih ada mungkin Maidir Harun. Oke. Kalau begitu kita minta respon pendapat dari Prof. Maidir Harun, Guru Besar UIN Imam Bonjol Padang, dalam merespon polemik ini dan memperkaya elaborasi kita terhadap diskusi ini, dan juga mungkin bisa juga bertanya kepada narasumber. Kepada Prof kita persilakan. Atau mungkin tidak di tempat kali ya, tapi beliau hadir. Assalamualaikum Prof.
Oke, mungkin kita minta dulu sambil menunggu Prof. Maider Harun, kita minta dulu respon dari narasumber kita terhadap hal-hal yang dipertanyakan oleh partisipan tadi. Mungkin ada pertama misalnya perspektif lain yang disampaikan oleh Ibu Dr. Tuti Mariani, yang dimana kita juga tidak diminta untuk terburu-buru merespon ini gitu ya, karena ternyata SKB ini menimbulkan dilema juga gitu ya, di mana ternyata SKB ini sepertinya menguntungkan minoritas Muslim di wilayah-wilayah tertentu, misalnya di wilayah Bali di mana jilbab itu dilarang gitu ya. Dan juga ada tadi respon dari Ibu Lolita Fianda yang juga menanggapi gitu ya, bahwa jilbab ini sebenarnya adalah kearifan lokal gitu ya, dan kita patut mempertahankan dan mengkomunikasikan ini ke pemerintah pusat, sehingga sebenarnya ini adalah miskomunikasi saja gitu. Nampaknya ini adalah dua perspektif yang berbeda, dan kita minta respon dari narasumber kita. Dan juga tadi ada melalui chat yang juga merespon langkah yang diambil Ombudsman, yang tadi juga ingin ditanggapi oleh Bapak Yunesa Rahman gitu ya, seperti mengatakan bahwa sepertinya Ombudsman melempem dan hal-hal lainnya. Mungkin kita juga minta tadi nanti respon dari Bapak Yunesa Rahman untuk merespon ini. Pertama kita minta dulu kepada Bapak Bapak Suyendra, Kabid Dinas Pendidikan, mungkin apakah masih bergabung? Ya, masih Pak Rengga. Ini karena asik kita bertahan nih Pak Rengga. Ya. Silakan Pak merespon diskusi kita malam ini. Jadi tadi dengan pemaparan Bapak Ketua DPRD kita Pak Supardi, Buya Maigun Nasir, dan juga dari narasumber kita Pak Yesa, menambah angin segar bagi kita di provinsi. Tambah lagi dari Bu Dr. Tuti Mariani yang luar biasa, saya lihat tadi masukan beliau semacam perspektif dia juga. Kemudian dari rantau itu Ibu Lolita. Ini sepertinya kita di Sumatera Barat dan kita di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat merasa tidak sendiri nih Pak Rengga. Karena di suatu sisi kita selaku aparatur pemerintah juga kan harus melaksanakan aturan-aturan yang dibuat dan diambil oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Namun di sini barangkali di sisi lain terkait kasus permasalahan yang ada di SMK 2 itu, jadi sudah jelas disampaikan juga Bapak Kepala Dinas sudah dengan tegas menyampaikan bahwa kita akan selesaikan permasalahan ini sesuai aturan yang ada, sesuai mekanisme yang ada. Jadi kita di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat itu beliau mengambil langkah cepat. Jadi kejadian hari Jumat kita langsung terjun, kemudian bentuk tim investigasi, 2 hari bekerja melapor. Di samping bekerja juga kita koordinasi dengan Ombudsman, dengan Komnas HAM, Bapak Gubernur, dan tiap hari juga kita telepon-teleponan dengan Kemendikbud. Meskipun kita berharap sebenarnya Kemendikbud itu turun langsung ke Kota Padang, ya untuk melihat fakta sebenarnya. Nah, kemudian kita juga koordinasi minta petunjuk dengan DPRD kita, termasuk masyarakat non-Nasrani itu sendiri, juga agama lain juga. Nah, hari ini dapat masukan lagi dari Ibu Dr. Neni, ini penting sekali bahwa memang kita tetap di Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Pendidikan tidak tidak kerasa kusuk, tidak tidak merasa apa gitu. Cuman kita mesti menyikapi ini dengan secermat mungkin, dengan setenang mungkin, karena bagaimanapun kita selama ini di Provinsi Sumatera Barat itu anak kita itu berbaur saja, itu pertemanannya bagus, acara-acara apapun yang dilakukan di sekolah, event-event itu mereka saling ikut dan saling mendukung. Nah, meskipun juga di aturan-aturan sekolah itu karena memang mengacu pada pemerintah setempat sebelumnya, karena 2017 kan terjadi perpindahan kewenangan dari kabupaten ke provinsi membawa aturan itu ke provinsi, dan itu karena selama ini nyaman-nyaman saja, tidak ada masalah. Lalu terjadi permasalahan sedikit komunikasi di SMK 2, lalu dia berkembang begitu cepat dan dahsyat sekali gitu, sehingga menjadi perhatian kita semua. Kemudian juga tadi dari Lolita ini bahwa masyarakat rantau itu sangat peduli, saya lihat bagaimana respon beliau sekali. Kita di provinsi tidak usah apa, karena memang nanti ini akan berjalan sebagaimana mestinya.
Artinya inti daripada Bolita adalah kita harus tetap berada di posisi kita sebagai Minangkabau, yaitu dengan kearifan lokalnya, adat sini secara sekolah, dan mohon tadi dari beliau itu pemerintah pusat juga menghargai jati diri daripada masyarakat Sumatera Barat. Artinya Pak Rengga, kita sangat mendapat masukan-masukan yang luar biasa nih Pak Rengga, dan ke depan seperti saran Buya Maigus Nasir tadi, itu kita butuh dari mediasi atau semacam pendampingan nanti dari pihak-pihak terkait, karena ini tidak hanya tugas dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, dan ini sudah menjadi tugas kita bersama. Karena memang apa-apa yang terjadi selama ini, yang kita lakukan, yang dilaksanakan di sekolah, semuanya sudah diatur dengan Undang-Undang Sisdiknas sendiri, kemudian ada Undang-Undang 23 2014, kemudian ada Permendikbud nomor 45 2015, itu kita lakukan dan kita laksanakan, termasuk juga sudah implementasi sendiri pelaksanaan pembelajaran di masa COVID-19. Rasanya tidak ada yang kita langgar di situ, semuanya sesuai dengan aturan yang sudah ada. Cuman karena memang masyarakat kita di Sumatera Barat dengan kearifan lokalnya, yang tadi disampaikan oleh Buya Maigus bahwa dua hal yang tidak bisa dipisahkan, yaitu antara agama dan budaya, itu sudah melekat di jati diri kita di Sumatera Barat dan Minangkabau pada umumnya gitu. Jadi memang kita alhamdulillah insya Allah nanti ke depan kita sampaikan kepada Bapak Dinas bahwa dua hal itu yang akan menjadi pertahanan kita. Malah kita di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat sudah menggagas itu sebenarnya melalui kurikulum dan pembelajaran. Itu ada nanti kurikulum mata lokal, kemudian ada nanti integrasi di nilai-nilai Al-Quran dan budaya alam Minangkabau ke semua mata pelajaran. Kemudian kita juga ada pergub terkait pendidikan Al-Quran, juga ada tata kelola pendidikan di Sumatera Barat. Insya Allah Bapak Ibu Sumati, narasumber yang berbahagia dan kita banggakan, masukan-masukan tadi sebenarnya sudah kita susun sedemikian rupa dengan program-program nilai-nilai karakter yang ada di kita di Sumatera Barat, atau di samping nilai-nilai karakter nasional, kita juga punya nilai-nilai kearifan lokal, yaitu anak-anak yang kita harapkan itu adalah anak-anak yang punya intelektual yang tinggi, budayanya kuat, agamanya kuat begitu. Jadi ini yang kita coba rumuskan, dan itu semua sebenarnya adalah juga interpretasi daripada pendapat dan masukan dan informasi yang kita terima dari pihak-pihak terkait gitu. Demikian respon kita, Pak Rangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suendra. Selanjutnya kita minta kepada Buya Maigus Nasir untuk merespon partisipan tadi. Ya, oke. Terima kasih. Yang pertama, kita merasa bahwa persoalan yang SMK 2 dengan keluarnya SKB 3 Menteri, alhamdulillah membuka mata, membuka telinga bangsa ini, terutama tentu mayoritas umat Islam sebagai penduduk terbesar di Indonesia beragama Islam. Kita sangat sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Dr. Tuti. Kita tidak pada tataran menolak mungkin, tapi perlu mengkritisi. Kita setuju itu, karena SKB yang dikeluarkan sekarang ini itu sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang seharusnya bagaimana peserta didik itu bisa menerapkan nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya sesuai dengan agama dan budaya setempat. Nah, itunya mungkin yang harus kita garis bawahi. Jangan ada tekanan ketika proses pendidikan, ketika penerapan nilai-nilai agama, nilai-nilai adat dan budaya sesuai dengan semangat undang-undang itu dihalangi. Tetapi kita sependapat bahwa peserta didik melaksanakan sesuai dengan adat dan budayanya, dan agamanya. Nah, sehingga minoritas Muslim di Bali, dia akan bisa melaksanakan berpakaian Muslim atau Muslimah, sekalipun di sana itu dia minoritas. Di Sumatera Barat juga bagi peserta didik yang tidak beragama Islam, mereka silahkan berpakaian yang tidak berpakaian Islam umpamanya. Karena memang dia bukan Islam. Karena dia memang bukan Islam.
Sehingga di sana akan terbangunlah sebuah gambaran bangsa Indonesia yang majemuk, yang memiliki kebinekaan, keragaman ini, dan hidup secara berdampingan dengan damai, dengan tenang, dan dengan nyaman. Sehingga ke depan kita tidak lagi ribut dengan persoalan-persoalan ini, tetapi bagaimana ke depan kita berpikir lagi untuk memajukan pendidikan itu. Kita lagi berpikir apalagi setelah 1 tahun. Setelah 1 tahun, hampir 1 tahun ini, COVID atau pandemi COVID-19 ini yang menyebabkan proses belajar mengajar itu tidak maksimal dilakukan. Nah, sekarang ini yang sebetulnya harus dilaksanakan, yang harus kita lakukan kajian evaluasi. Makanya kita berharap SKB 3 Menteri tidak lagi mengganggu persoalan di COVID, sudah mengganggu proses belajar mengajar, tambah lagi dengan hari ini diterbitkannya SKB 3 Menteri yang sangat mengganggu lagi. Jadi terlalu banyak hal-hal yang akan merusak, yang akan mengganggu pikiran-pikiran itu. Makanya mungkin alhamdulillah kita juga berharap Ibu Dr. Tuti yang juga ada di Majelis Ulama, kemudian kita juga berharap ada nanti di lembaga-lembaga pendidikan yang mencoba, karena kan secara proses hukum ini ada 2 saja, secara administrasi melalui peradilan PT UN, Tata Usaha Negara, dari segi ranah substansinya mungkin apakah ini sudah menjadi layak untuk dibawa ke dalam Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan judicial review umpamanya. Nah, sehingga dengan demikian kita perlu memberikan penguatan dan tentu kita harapkan pimpinan pemerintahan pusat juga bisa mencermati kembali. Kita tidak berbicara persoalan siapa yang salah, siapa yang benar, tapi bagaimana mengembalikan kepada nilai-nilai, mengembalikan kepada substansi yang sesungguhnya. Sehingga tidak salah dalam menerjemahkan, apalagi melakukan tindakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu ya atas jawabannya terhadap respon dari partisipan tadi. Selanjutnya kita minta kepada Bapak Yunasa Rahman. Tadi ada beberapa respon di chat kayaknya yang merespon bagaimana langkah yang diambil oleh Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat. Terima kasih Bung Rengga. Menggelitik tadi ada chat melempem, lalu ada kenapa nggak diperiksa si siswi dan keluarga. Buya Maigus dari Dinas, lalu ada Bu Tuti, ada Ibu tadi, saya setuju sekali apa yang Bapak Ibu sampaikan, menarik. Kalau kemarin dalam pemeriksaan saya sampaikan, ini mungkin karya SMKN 2 Padang untuk Indonesia gitu ya. Ada perubahan dan ini luar biasa. Mungkin sebagian yang agak berbeda pendapat secara pribadi dengan saya. Dan apakah kami yang melempem atau pusat yang terlalu cepat, itu kita nggak tahu nanti dalam pengujiannya. Tadi saya jelaskan kejadian tanggal 21 viralnya di hari Kamis, Jumat pagi viral, itu kita dari tim Ombudsman langsung mengkomunikasikan dengan sekolah. Sekolah dengan inisiatif datang ke Ombudsman untuk memberikan keterangan. Di sana kita sudah mulai melakukan pengumpulan tadi ya, silakan itu laporan informasi atau model-model seperti full bucket yang ada di kepolisian. Ini sudah mulai mengumpulkan, lalu kami rapatkan, dan saya itu dapat surat perintah tugas untuk pemeriksaan di tanggal 26. Dan kalau Bapak tadi yang bilang apakah siswi J dan ini, malah kuasa hukumnya Bapak A.M. Mendrova yang pertama kami periksa, yang datang dengan sendiri ke kantor dengan inisiatif datang, itu BAP pertama 01 kami di awal meminta keterangan seperti apa kejadian yang sebenarnya. Setelah itu kita lakukan pemantauan ke lapangan, dan baru Rabu kemarin Rabu itu kita lakukan pemeriksaan secara intensif, mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru BK, ketua jurusan, wali kelas. Kita sampai melihat bagaimana interaksi sekolah, pihak yang ada di sekolah secara dinamikanya dengan siswi. Dan tadi kita periksa juga
dengan melakukan permintaan keterangan itu langsung dengan siswi J dan orang tuanya. Itu kita minta secara detail mulai tidak tanggal 21 hari Kamis itu kejadian. Kita minta keterangan mulai sejak dia masuk SMK 2 Padang nih, apa alasannya dan lain-lainnya gitu. Kita lihat secara mendalam sampai interaksi yang kita lihat itu interaksi di percakapan WhatsApp, interaksi di sekolah itu yang kita gali sedalam-dalamnya. Itu sudah kita lakukan dan itu tadi karena baru proses kami belum melakukan analisis, itu yang akan kita bawa minggu depan itu nanti akan kita konfirmasi ke Dinas Pendidikan. Ujungnya outputnya itu kan kita terbitkan laporan akhir hasil pemeriksaan. Pasti dalam hal ini apakah nanti kita terbukti adanya maladministrasi atau perbuatan melawan hukum ini, itu akan kita berikan apakah nanti tindakan korektif atau saran perbaikan. Dan itu mungkin dari saya tidak bisa lebih banyak berkomentar apakah SKB tadi ataupun seperti hal yang sangat liar terjadi mulai dari kejadian sampai hari ini pun masih berputar opini yang ada. Itu Bung Rengga respon dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Yunus Rahman yang telah merespon partisipan yang ada di chat mengenai bagaimana langkah-langkah yang diambil oleh Ombudsman. Selanjutnya mungkin kita minta pendapat respon juga dari Kanda Randi Mukhariman. Beliau ini mantan Ketua PBPII dan sekarang menjadi akademisi di Jawa Barat. Kita minta beliau untuk bagaimana melihat SKB 3 Menteri ini. Gimana Bang Randi? Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Suara saya cukup terdengar? Cukup, Bung Randi. Dengar Bang, jelas. Oke. Baik. Pertama saya ingin menyampaikan saya mengikuti sedikit terkait SKB gitu, cuma tidak mendalam. Cuma saya ingin memberikan satu pandangan yang mungkin menjadi satu gagasan yang perlu diangkat. Salah satunya untuk mengkritisi SKB. Saya fokus di isi dari SKB itu sendiri yang menyatakan bahwa SKB tidak berlaku di Aceh. Oke, mungkin kita bisa pahami bahwa SKB tidak berlaku di Aceh karena Aceh memiliki otonomi khusus begitu ya. Nah, cuma kalau kita hubungkan dengan variabel sebelumnya atau konsep sebelumnya yang dinyatakan di dalam SKB bahwa SKB ini dalam rangka moderasi agama, istilahnya apa? Moderasi beragama gitu ya. Maka kita pertama kali bertanya terlebih dahulu apa makna moderasi agama itu. Oke, itu satu. Yang kemudian kedua, di sana disebutkan bahwa memakai seragam adalah hak individu. Oke, memakai seragam, memilih seragam adalah hak individu. Nah, saya ingin mengomentari yang pertama terlebih dahulu, kemudian mengomentari yang kedua. Mengomentari yang pertama, ketika dikatakan moderasi agama atau moderasi beragama sebagai landasan dari kebijakan SKB itu, nah pertanyaan filosofisnya begini, dijelaskan di dalam SKB itu, apa makna moderasi agama? Apakah moderasi agama yang dikutip atau yang dijadikan landasan bagi SKB itu didasari atas Pancasila? Nah, itu pertanyaan yang iseng tapi cukup penting. Tapi persoalan pentingnya begini, logika yang ingin saya sampaikannya begini. Kalau moderasi agama itu tidak berlaku di Aceh, oke, begitu ya kesimpulannya. Moderasi beragama berarti tidak usah berlaku di Aceh.
Berarti di Aceh boleh tidak ada moderasi beragama. Oke? Artinya di Aceh itu boleh terjadi keburukan. Oke? Kalau di Aceh boleh terjadi keburukan, oke? Mengapa negara mengizinkan hal itu? Itu satu. Atau yang kedua, sebenarnya moderasi beragama itu tidak universal. Oke? Makna universal dalam hal ini adalah makna nilai kebaikan yang akan terjadi dimanapun dan diterima dimanapun. Nah, kalau misalkan moderasi beragama yang disebutkan di dalam SKB itu tidak universal, maka memaksakan yang tidak universal itu adalah bentuk intoleransi. Maka SKB itu sendiri memiliki dua pilihan. Satu, pilihannya adalah mengatakan Aceh biarkan rusak, biarkan terjadi keburukan, karena di sana moderasi beragama boleh tidak diberlakukan. Atau yang kedua, SKB memilih saya sedang melakukan bentuk intoleransi. Itu aja. Itu yang pertama. Jadi saya hanya mencoba untuk membongkar isi dari SKB itu dan melihat koherensi dari pemikiran yang terdapat di dalam SKB itu. Pilihannya si Malakama memang, tapi itu yang ada, yang menurut saya, setelah saya analisis, setelah saya baca, begitu cara berpikir SKB. Yang kedua, disebutkan bahwa memilih seragam adalah hak individu. Berada di dalam hak individu. Sekolah, institusi tidak boleh mewajibkan, menganjurkan, dan seterusnya. Pertanyaannya, apakah itu sesuai dengan cara berpikir menurut pendidikan? Misalkan, Ki Hajar Dewantara mengatakan pendidikan harus bersendi pada agama. Bagaimana Menteri menjawab pertanyaan itu? Apa makna pendidikan harus bersendi kepada agama? Jika misalkan agama yang dimaksud adalah agama Islam, dan di dalam agama Islam sebagaimana yang kita ketahui ada pengajaran yang mengharuskan anak didik untuk menutup aurat dan seterusnya. Oke, terlepas ada perbedaan pendapat dan seterusnya. Oke, bahwa jilbab ada yang mengatakan tidak wajib dan seterusnya. Tapi kita tahu bahwa mayoritas di Indonesia mengatakan wajib menggunakan jilbab. Oke. Nah, maka apakah tepat penggunaan memilih adalah hak individu? Padahal konteksnya adalah pendidikan, konteksnya adalah pembelajaran. Bukan konteksnya adalah penegakan HAM. Oke, bukan konteksnya adalah pilihan bebas. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan penting di poin kedua itu sebenarnya logika SKB ini itu logika pendidikan atau logika apa? Gitu. Atau mungkin apakah SKB ini didasari atas ilmu pendidikan atau tidak didasari atas ilmu pendidikan? Nah, gitu. Jadi dua hal itu yang menurut saya harus dikritisi dari SKB ini. Dan yang bisa menjawab secara langsung adalah Menteri sendiri yang mengeluarkan SKB. Jadi sebisa mungkin jangan diwakilkan ke bawahan, harus Menteri langsung yang menjawab. Karena Menteri yang mengeluarkan, bukan bawahannya yang mengeluarkan. Itu yang saya pikirkan tentang SKB, semoga bisa dipahami dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf kalau kurang jelas atau kurang enak di dalam penyampaiannya. Terima kasih moderator Pak Rengga. Saya serahkan kembali. Oke, terima kasih Bang Randi yang sudah menyampaikan pandangan, membongkar gitu ya narasi yang ada di SKB ini secara filosofis gitu ya. Sehingga menarik juga sebenarnya gitu ya dari pemaparan Bang Randi ini gitu ya. Ternyata narasi yang dibangun melalui SKB ini sangat lemah gitu ya. SKB yang sebenarnya berbicara tentang penyelenggaraan pendidikan, apakah menggunakan argumentasi pendidikan di dalamnya gitu ya, atau menggunakan argumentasi apa gitu ya, atau juga
pondasi-pondasi lain tadi yang juga disampaikan mengenai moderasi agama gitu ya. Jikalau moderasi agama itu baik gitu kan, lalu kenapa di Aceh tidak diberlakukan? Nah, gitu kan, itu menjadi masalah lain gitu kan. Oke, terima kasih mungkin dari Bang Randi yang sudah menyampaikan pandangannya, yang beliau sekarang ini